Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, kembali lagi di podcast Cawara, Jajak Wacana Pakar. Halo teman-teman semua, di episode kali ini akan ditemani bersama Ratu. Oke, teman-teman gimana nih? Masih pada kuat nggak puasanya? Udah ada yang bolong belum? Nah teman-teman, yang kita ketahui nih di bulan Ramadan yang penuh berkah ini, pasti kita memiliki beberapa kondisi atau situasi yang dimana kita tidak bisa melaksanakan puasa secara full. Maka dari itu, teman-teman tahu nggak sih bagaimana ya cara membayar utangnya? Apa hukumnya? Kapan saja sih bisa membayar utang puasa? Nah maka dari itu, mari kita bahas tuntas di episode kali ini. Teman-teman, hari ini kita akan membahas topiknya yaitu kodo puasa, yakni membayar hutang puasa. Teman-teman sekalian, topik kali ini sangat penting loh, karena dengan adanya membayar hutang puasa ini, kita juga bisa menyempurnakan ibadah kita, yakni di bulan puasa. Nah, maka dari itu, teman-teman, kita di sini mengundang salah satu narasumber yang pasti hebat banget loh teman-teman. Beliau ini juga perempuan loh. Mari kita undang, ini dia Bu Maya Aufa. Halo, Ibu bisa sapa dulu Bu pemirsanya. Siap. Halo semuanya. Halo, Assalamualaikum Ibu. Waalaikumsalam. Apa kabar Ibu? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah. Teman-teman tahu nggak sih, Bu Maya ini salah satu dosen di UIN Sultan Maulana Hasanuddin Banten loh. Dan juga Bu Maya ini salah satu dosen di universitas lain ya Bu ya, yaitu di Untirta ya Bu ya, Universitas Sultan Ageng Tirtayasa ya Ibu. Ya, di Fakultas Hukum tepatnya. Fakultas Hukum teman-teman. Siapa tahu ada yang nonton kan dari Untirta, kenal Bu Maya gitu kan. Bisa komen di bawah ya teman-teman. Ibu gimana Bu perjalanan ke kampus ini Bu? Alhamdulillah tadi diiringi rintikan hujan, bisa jadi deres tadi hujannya. Dan alhamdulillah juga kita masih dalam puasa kita. Dan saya udah bolong di awal puasanya. Oh, sudah bolong ya Bu ya. Iya betul. Seperti itu ternyata sudah bolong. Nah ini juga yang bakal kita bahas nih ya Bu ya. Betul. Kayak gimana sih kalau misalkan bolong puasanya, gimana cara menyempurnakannya ya Bu ya. Oke, sebelum itu Bu, kita sudah banyak ketahui nih bayar puasa, kodo puasa. Tapi kita juga belum tahu sebenarnya landasannya, dasarnya. Kodo itu apa sih Bu kalau boleh tahu? Iya. Berbicara tentang kodok puasa, memang ini yang harus kita semua umat Islam pahami gitu. Lantas kemudian kita praktekkan, karena memang kodok itu artinya adalah menggantikan puasa, ya. Karena kita meninggalkan kewajiban puasa di bulan suci Ramadan, maka ketentuannya adalah kita harus bayar utang. Nah, bayar utang itu disebut dengan kodok. Kodok puasa itu macam-macam, ya. Kodok puasa itu ada yang dikarenakan memang dia sakit, ya. Ada yang karena dia dalam keadaan sedang perjalanan atau musafir, ada yang karena pekerja berat yang tidak memungkinkan untuk puasa. Kemudian yang selanjutnya adalah karena dia menstruasi atau nifas. Kemudian dia juga bisa meninggalkan puasa manakala dia dalam keadaan tua atau lansia ya, yang nggak memungkinkan. Jadi kalau berpuasa kemudian ternyata payah, repot, akhirnya kemudian membahayakan jiwanya, maka boleh untuk kemudian nggak usah berpuasa dan diganti puasanya. Faidatun fil ayamil ukhor, mengganti kepada hari yang lain. Itu terkait tentang kodok puasa. Oke, terus Bu kalau misalkan ada yang berusaha membatalkan puasa dengan alasan nangis, batal nggak sih Bu sebenarnya nangis itu Bu kalau boleh tahu? Nangis itu sebenarnya nggak batalin puasa. Tapi karena nangis itu nanti akan mengalirkan air mata, bisa jadi ada yang iseng kemudian air matanya malah diminum. Betul kan, asin-asin kan terasa itu enak ya. Nah itu yang kemudian nggak boleh. Nangis itu kan diawali dari adanya kontrol emosinya kurang, padahal puasa itu namanya soma, yasumu, itu adalah pengendalian, mengendalikan diantaranya kita juga harus mengendalikan emosi kita. Dalam keadaan berpuasa maka kita nggak boleh melos gitu aja emosi kita, ya. Maka jangan nangis. Ibu saya kesel sama si A sampai kemudian nangis gitu ya. Ibu saya kesel sama si B, nah nggak usah, dikendalikan gitu ya. Jadi selama 1 bulan penuh itu umat Islam diminta oleh Allah untuk mengendalikan diri dari apapun itu, makan, minum, termasuk juga kesel sama orang nggak usah dibales, nggak usah, tapi dipendem dikekang aja ya? betul selama 1 bulan penuh. Kalau
umat Islam itu membiasakan diri untuk mengendalikan itu, treatment 1 bulan ini nanti pas Syawal udah clear dia, jadi orang baik dan dia udah bisa berdamai dengan dirinya sendiri. Demikian sekiranya. Oh gitu. Nah tadinya nangis tuh nggak batal ya Bu ya, kecuali air matanya diminum, baru batal. Air matanya ditaruh ditampung di gelas, gitu ya. baru batal ya Bu ya. Betul. Terus ada juga katanya yang muntah itu juga bisa batal nggak sih Bu? Muntah itu gini, muntahnya itu disengaja apa enggak? Kalau sengaja dilogok tangannya dimasukkan ke mulut ya otomatis ada kesengajaan. Tapi karena kita misalkan sedang di perjalanan mual, diangkut misalkan, kok ada bau keti misalkan kan di antara penumpang angkot yang lain. Nah, ini kemudian kok kita mual-mual sampai kemudian kita muntah, enggak sampai batalin puasa kita. Oh, jadi bisa tetap lanjut ya Bu ya? Karena kita sengaja. Jadi faktor kesengajaan itu menentukan hukumnya bagaimana. Hukumnya boleh lanjut lagi puasanya karena gitu. Bukan keinginan kita gitu. Tadinya kalau nangis disengaja kan ada Bu yang kayak sengaja lo mau nangis gitu, tetap batal itu? Enggak batal. Oh, tetap enggak batal ya kalau nangis mah? Karena apa dulu? Kayak misalkan Bu, nangis disengaja gitu Bu, bercanda-bercandain biar dia tahu nih hukumnya. Ada yang bilang kan waktu itu hukumnya nangis tuh batal. Mau nangis biar batal gitu. Ada aja pasti. Oh, tetap enggak batal ya Bu ya? Enggak. Jadi itu. Kesengajaan itu kan kayak dimain-mainkan gitu loh. Dimain-mainkan. Artinya sebenarnya hukum itu kan al-hukum yaduru ma'ilatiha. Ilatnya apa sih gitu? Ini kan main-main doang gitu. Maka gitu. Sebenarnya hukum nggak bolehnya ini pada main-mainnya itu, yang kemudian dilarang kita melakukan itu. Uang puasa itu antara kita sama Allah, kok dipakai buat mainan. Jadi yang tahu isi hati apakah itu main atau tidak kan ya diri itu sendiri dan juga Allah. Gitu loh ya. Jadi pada yang demikian itu tetap puasanya lanjut aja. Kok tetap kemudian dia habis nangis kemudian dibatalin pula? Itu karena memang target dia tadi itu batalin puasa. Oh gitu. Gitu. Berarti dia mengkodok. Harusnya kalau dia batalin maka yang kodok puasa. Oh, tetap bayar kodok ya Bu ya? Iya. Ibu kan Ratu nih pernah nih Bu ya, lagi puasa nih Bu. Ini Ratu benar-benar lupa Bu, lagi puasa Senin Kamis waktu itu. Terus Ratu makan es krim. Enak. Enak dong kan? Ratu makan es krim dan Ratu inget pas udah mau habis. Nah, itu benar-benar Ratu lupa. Dan itu sebenarnya udah sore Bu, udah jam 4. Itu Ratu batalin ujung-ujungnya, tapi itu sebenarnya masih boleh lanjut atau enggak sih Bu? Lupa. Namanya juga lupa. Jadi lupa itu anugerah sebenarnya ya dari Allah untuk kita. Misalkan kita sengaja nih nanti pas pulang kampus biar nanti langsung aku nenggak minuman itu, sengajalah ini teh botol tak simpen di depan meja gitu. Lantas kemudian kita pas pulang kampus panas-panas langsung minum itu. Ya itu kan dari awal niat kita aja udah bagaimana supaya nanti pas pulang panas-panas aku langsung minum. Niat itu aja udah salah gitu loh ya. Gitu. Jadi sebenarnya kodok itu sendiri adalah dilangsungkan atau diperbolehkan bagi yang tadi 6 orang tadi itu yang saya sebutkan. Selebihnya maka itu nggak masuk kategori kodok. Seperti ada itu faktor kesengajaan. Nah, ada juga nih Bu statement tentang katanya memasukkan barang sesuatu ke dalam lubang itu membatalkan puasa, kayak misalkan ngupil ya Bu ya. Maaf, terus ada juga membersihkan telinga. Itu bagaimana Bu hukumnya kalau boleh tahu? Iya. Hal yang membatalkan puasa itu kan memasukkan sesuatu pada lubang-lubang yang ada pada tubuh kita. Itu batal. Anda korek-korek telinga, korek-korek hidung gitu, masukkan pada mulut gitu ya. Maka ya semua itu batalin puasa gitu. Kalau kemudian itu disengaja maka kira-kira boleh nggak sih Bu dilanjutkan apa enggak puasanya gitu ya. Kalau yang demikian itu niat dia korek-korek telinga, hidung itu buat apa? Bu punya upil besar misalkan ya, mau dikeluarin gitu misalkan. Orang kan keadaannya macam-macam ya. Maka ya udah keluarkan aja sampai itu. Hukum di situ. Hukumnya kan di situ. Hukum karena memang adanya sesuatu di hidung dia itu ganggu aktivitas dia, dikeluarkan sampai situ aja.
nggak usah sampai yang lain-lain. Kemudian ya udah deh, berarti tadi kan aku udah masukkan tangan saya ke hidung, berarti aku batal puasa gitu saya. ya. Ya nggak di situ. Ya, jadi kodok puasa itu hanya pada 6 kategori tadi aja. Oke. Ya. Tadi juga kan memasukkan gitu ya Bu ya, tandanya bisa juga batal, bisa juga enggak gitu ya Bu ya. Tapi kalau pakai inhaler Bu, mungkin ada yang pakai, ini boleh sebut merek gak sih ya teman-teman? Inhaler untuk hidung, kayak misalkan lagi mampet, dimasukin gitu. Itu batal apa enggak? Itu diantaranya. Anda itu menghirup inhaler itu ada sensasi fresh gak? Iya. Ya. Maka ini pro kontra juga di kalangan ulama fikih ya. Jadi sebagian yang membolehkan karena memang nggak mengenyangkan, tapi sebagian melarang karena ada fresh, ada menyegarkan kita ya, memasukkan sesuatu, aroma sesuatu yang kemudian akan membuat kita itu rileks, kita fresh gitu kan. Nah, ini kalau menurut saya daripada pro kontra kayak gitu, jauhi aja deh pro kontranya, kecuali memang keadaan tidak memungkinkan Anda untuk lepas dari inhaler itu gitu. Misalkan orang itu asma ya, dia kan harus menghirup ini. Tapi kan memang dia ada uzurnya gitu. Iya, betul, penyakit betul. asma kan ya akan kambuh-kambuhan gitu ya. Maka ya monggo saja untuk kemudian tetap bisa pakai inhalernya gitu ya. Gitu. Diisep gitu. Tandanya sebenarnya masih dalam pro kontra gitu ya Bu ya. Mending teman-teman dijauhi aja deh untuk inhaler itu sendiri. Nah, Ibu kalau boleh tahu nih Bu nih, kapan sih Bu waktunya untuk mengganti kodo itu yang baiknya? Soalnya banyak juga nih perempuan-perempuan atau bahkan anak-anak muda sekarang bayar kodonya tuh seminggu sebelum Ramadan. Apakah itu boleh atau bagaimana Bu? Iya, itu mahasiswa kita banyak yang demikian juga. Kadang malah lewat udah ketemu Ramadan lagi, Ibu saya belum bayar puasa, terus gimana nih Bu gitu. Sebenarnya itulah bagian dari sesuatu yang harus kita perangi sendiri. Itu kan diri kita sendiri gitu ya. Jadi bayar puasa itu ya kayak kita bayar utang sama teman kita aja gitu ya. Tapi kalau puasa itu kan berarti Anda sama Allah gitu. Kalau bayar uang sama teman kita, diuber terus tiap hari gitu. Betul. Tapi Allah kan nggak nguber-nguber kita. Harusnya kita yang memang lebih mawas diri gitu. Lebih Kalau aware utang gitu ya Bu ya? maka kalau utang maka segera balikin. Ada waktu 11 bulan loh untuk bayar itu. Jadi kesempatannya itu enggak kemudian singkat, bukan. 11 bulan untuk Anda itu bayar puasa. Masa iya sih 30 banding berapa itu? 30 hari banding 11 bulan. Jomplang banget kalau kemudian Anda masih ada alasan untuk belum sempat atau apalah itu alasannya. Maka kemudian 11 bulan ini Anda lost begitu aja, ketemu Ramadan lagi ya tentunya akan ada punishment lain ya, atau kodok lain gitu ya. Bagi Imam Syafi'i menyebutkan bahwasanya kalau sudah ketemu Ramadan lagi, Anda 11 bulan ini lost nggak bayar puasa, maka Malik sama Syafi'i itu menghendaki Anda bayar kodok. Misalkan 5 hari nggak puasa gitu ya, 5 hari nggak puasa berarti Anda 5 hari juga harus ngodok puasanya gitu. Kemudian nanti Anda juga harus bayar fidyah. Bayar fidyahnya apa Bu? Bayar fidyahnya adalah Anda itu ngasih makan fakir miskin. Berapa Bu? Satu mud itu ya di ukuran makan kita itu 7 on. 7 on ya sekali makan orang fakir miskin lah ya, sekali. Jadi kalau 5 hari Anda itu meninggalkan puasa Ramadan, maka 5 hari Anda puasa, 5 hari juga Anda ngasih makan fakir miskin. Gitu. Seperti itu ternyata. Ya. Terus kalau waktu itu Ratu pernah baca nih, ada yang 40 hari belum dibayar-bayar utangnya. Kayak itu dari 3 tahun lalu. Nah, itu bagaimana Bu? Apakah dia belum tahu hukumnya, terus kita kasih tahu tapi pas kita kasih tahu malahan nyolot, itu bagaimana Bu? Kalau ya harusnya kalau memang dia apalagi sampai 40 hari berarti berapa tahun itu ya bisa jadi kan 3 tahun tuh 10 mau dirapel kapan gitu ya. Maka memang kita orang Islam itu diminta oleh Allah untuk bertolabil ilmi kan dalam rangka untuk mengetahui itu semua ya. Tahu dan kemudian nanti akan kita lakukan, kita jalankan apa
yang memang sudah ditata oleh Allah gitu ya. Tahu bagaimana hukumnya meninggalkan puasa itu sebenarnya kewajiban siapa, dari siapa gitu. Lantas kemudian kita akan sesegera mungkin ya untuk bayar itu gitu ya. Jadi kalau semacam itu versi Imam Syafi'i sama Maliki ya tadi itu. Sesegera mungkin pas Anda tahu, oh ternyata 40 hari gitu ya. Pas Anda tahu harus gitu ya, pelan-pelan aja 40 hari ini Anda bayar 40 hari gitu ya. 40 hari plus bayar fidyah. Iya, bayar fidyah. Kalau Imam Hanafi lain lagi, beliau nggak usah Anda bayar fidyah, cukup dengan mengqadha puasa aja. Oh gitu. Cukup mengqadha puasa aja. Jadi kalau ternyata ini juga Anda abaikan, maka Allah nggak suka yang demikian dan segera bertaubatlah, kata Hanafi demikian. Gitu. Nah, yang susah itu sebenarnya ngelawan nafsu ya Bu ya. Untuk bayar puasa itu sebenarnya itu guys. Kalau misalkan kita nggak bisa ngelawan diri kita ya Bu ya, nantinya malahan nggak akan kebayar-bayar gitu loh teman-teman. Maka dari itu jangan sampai tahun ini harus ngekodo lagi ke tahun depan ya Bu ya, jangan sampai jadi rapel ya Bu ya. Nah, jadi tahunnya ternyata di tahun keempat, tahun keempat itu juga lunasin itu hutang dan jangan sampai numpuk lagi, ngerapel di akhir kayak tadi lagi gitu. Namanya juga nggak tahu ya, orang nggak tahu itu udah paling enak. Maka yang tadi kalau memang nggak tahu, pas tahu kapan ya itulah kemudian dia harus ngerapel yang 40 hari itu. Gitu. Ya. Ibu kan kalau misalkan nih Ratu misalkan punya utang 7 misalkan. Nah Ratu tuh lebihin 3 lagi karena takutannya ada beberapa puasa yang emang ternyata Ratu tanpa disadari batal gitu Bu. Itu boleh nggak sih Bu? Ya monggo silahkan saja kalau mau demikian, karena sebagai bentuk kehati-hatian kita sebenarnya pas saya itu ninggalin puasa Ramadan tuh 3 hari atau 6 hari ya gitu. Nah ini mantapkan aja bahwa aku ninggalin puasa itu 6 hari gitu. Otomatis Anda nanti ya nganggep bahwa 6 hari itulah Anda meninggalkan puasa gitu loh. Kalaupun kemudian ternyata yang benar adalah 3 hari gitu, tapi kan lebih baik ngelebihin daripada kurang urusan syariat itu ya. Itu demikian. Oh, tadi nggak apa-apa tuh teman-teman. Sekalian tambah pahala juga ya Bu ya. Betul. Daripada malahan kurang tetap dosa, nantinya harus bayar fidyah, mending nambah. Senin Kamis sekalian Senin Kamis kan enak Senin ya Bu Kamis, ya. Daud atau Dalail itu monggo. Yang namanya sumu, taswihu, puasa itu menyehatkan gitu. Iya, kalau mau kita niati bahwa puasa benar-benar menyehatkan, maka ya efeknya nanti ke diri kita juga gitu guys ya. Dan Ratu juga pernah tuh Bu, Ratu puasa Nabi Daud, ternyata Ratu turun Bu berat badannya selama 2 bulan bonus gitu. Kan? Bonusnya turun guys berat badannya, siapa tahu dia mau diet sehat, ikutlah puasa. Betul. Tapi itu bukan menjadi niatan utama. Betul. Itu bonusnya. Oke Bu, kalau boleh tahu nih Bu, ada nggak sih Bu hari-hari yang diharamkan untuk kita membayar kodo gitu Bu? Hari diharamkan ada. Jadi ada hari yang memang kita nggak boleh berpuasa pada hari itu. Apa aja? Aidaini, di hari 2 hari raya itu kita nggak boleh berpuasa. Idul Fitri, Idul Adha itu nggak boleh berpuasa. Pun juga di hari Tasyrik 11, 12, 13 Zulhijjah nggak boleh berpuasa. Hari-hari itu kalau kita berpuasa haram hukumnya. Haram hukumnya. Ya, nah, teman-teman, dinikmati aja hidangan yang ada di toples itu enak-enak, opor itu enak, rendang itu enak, dinikmati pas nanti bulan Syawal. Ya, gitu. Tapi kalau misalkan hari Lebaran hari ini besokannya puasa boleh Bu? Itu kan berarti hari ke 2 kan boleh. Boleh ya tandanya ya. Tandanya bisa langsung aja tuh kalau misalkan kuat ya Bu ya. Kalau misalkan kayak aduh masih ada rendang, kayaknya masih lapar nih, masih kangen sama makan siang gitu. Antara berarti kan antara rendang sama puasa. Iya. Aduh kayaknya masih lapar gitu. Nih ya gitu, nggak apa-apa guys, dimakanin aja dulu, nanti mungkin seminggu puas-puasin makan. Seminggu lanjut lagi buat biar enak guys nantinya ke depannya tuh kalau misalkan sibuk dan lain sebagainya kan gak ada alasan ya Bu ya untuk nggak bayar utang puasa. Nah Ibu, dari tadi kan kita ngebahas tentang kodo gitu kan Bu ya. Nah kalau boleh tahu Bu, ada nggak sih Bu landasan yang paling kuat gitu Bu, entah itu dalil ataupun hadis yang membahas tentang kodo puasa ini Bu? Iya, pastinya lah, ini kan puasa itu kan memang ibadah mahdoh ya, antara kita sama Allah, kita sama Tuhan. Maka
ya dasarnya memang harus ada. Kalau enggak maka dipertanyakan Iya, gitu betul ya. Disebutkan di dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 184 disebutkan ayyamam ma'dudat faman kana minkum maridun aw ala safarin fa'iddatun min ayyamin ukhar, ya. Ila akhirih, di situ menyebutkan bahwasanya beberapa hari tertentu, maka barang siapa di antara kamu sakit atau dalam perjalanan lalu tidak berpuasa, maka wajib mengganti sebanyak hari yang sudah kita tinggalkan. Itu. Jadi qada itu memang wajib gitu, tuh guys, ya. Jangan sampai ditinggalin ya. Betul, nggak boleh. Nah, Ibu, adapun kemudian sering dijumpai yang demikian karena memang antara tadi yang saya sampaikan bahwa lah kita tinggal mau beratin Allah atau beratin nafsu kita. Nah, itu yang menciptakan kita siapa? Yang merintahin kita puasa siapa? Ya, jadi itu harus kita kuatkan tekad kita bahwa puasa itu tidak kemudian benar-benar kita dilarang makan, itu kan tidak, tapi tinggal makan yang sudah dikasih waktu gitu loh ya. Untuk mendetoks tubuh ya Bu ya. Betul, iya. Ibu ada kalimat tentang katanya dari kita berpuasa selama 12 jam ya Bu ya, kalau nggak salah, dan juga buka puasa itu nggak sampai 1 jam gitu ya Bu ya. Itu tandanya memberitahu bahwa kenikmatan dunia itu hanya sementara. Itu benar ya Bu ya? Betul, iya. Iya. Nafsu itu ya semacam itu. Makan itu kan nafsu kan. Iya, nih betul, kita lihat aja Ratu ya. Dari pagi, nih kita sedang Ramadan nih ya. Pagi nanti ada tukang sayur lewat. Ih pengen bikin kolak enak kayaknya, beli kolang-kaling, beli pisang gitu. Ternyata pas berangkat ke kampus dijumpai ternyata di depan kampus ada berbagai menu buat takjil yang enak-enak. Cancel itu, kemudian bikin kolaknya cancel, diganti sama yang lain. Ini kan nafsu. Beli lagi yang lain, takjilan yang lain. Nah, ini kan nafsu. Maka sebenarnya yang tadi Ibu sampaikan bahwasanya kalau kita sedang berpuasa maka kekang itu semua, kendalikan itu semua. Karena kita sedang nahan gitu. Ditambah kalau misalkan kita udah beli banyak, pas buka puasa makannya cuma dikit doang. Betul. Nah itu dia tuh, kenapa ya Bu ya, kok kalau misalkan kita makan sehari-hari kayak kita bisa makan banyak. Tapi kalau misalkan kita buka puasa kok kita cuma makannya bisanya dikit doang, itu kenapa ya Bu ya? Langsung kenyang. Apa karena doa? Kan setiap hari juga berdoa kalau bisa makan. Bisa jadi. Ya Allah tuh, jangan nafsu ya guys ya untuk buka puasanya. Jangan beli banyak-banyak segala kolak, apalagi bubur sumsum, gorengan, es doger, cincau, itu bahaya tuh guys. Ujung-ujungnya nggak kemakan, nantinya mubazir ya Bu ya. Betul. Nah terus Ibu, kalau misalkan Ibu puasa enggak, qada pun enggak, itu ada konsekuensinya nggak sih Bu? Pastinya ya. Jadi ada konsekuensi ketika kita tidak melaksanakan qada puasa padahal dia itu mampu. Tadi yang Ibu udah sampaikan bahwasanya Imam Malik sama Syafi'i udah mengatakan demikian tadi itu ya, bahwasanya ya kalau kita ninggalin puasa ya bayar sejumlah di mana kita udah meninggalkan itu. 5 hari tadi saya sampaikan, maka ya 5 hari juga kamu harus bayar itu gitu. Bedanya dengan yang tadi rapelan itu kan kalau sudah masuk lagi bulan Ramadan kok belum beres gitu. Ada tambahan bayar fidyah gitu. Itu bagi Imam Syafi'i sama Malik. Tapi kalau Hanafi nggak harus bayar fidyah, cukup mengganti saja. Oke. Gitu. Ibu, bagaimana sih Bu penjelasan mengenai dosa bagi yang sengaja meninggalkan qada Bu? Meninggalkan puasa secara sengaja tanpa udzur syar'i yang tadi Ibu sampaikan ya, ada 6 itu ya. Merupakan dosa karena memang mengabaikan kewajiban. Anda tahu bahwa agama Islam itu adalah agama yang memerintahkan pas Ramadan itu harus puasa, kok Anda enggak gitu. Nah ini kan berarti ada keberanian dari kita umat Islam meninggalkan apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala gitu ya. Ya jadinya pastinya dia berdosa ya mengabaikan itu. Kalau kemudian dia tanggung jawab dan kemudian dia sadar bahwa itu salah, apa yang dilakukan itu, maka dia harus bayar qada tadi itu. Ya, harus bayar qada. Oke, dengan qada berarti kan utang antara dia sama Allah kan lunas gitu. Jadi ketentuannya ada, perintahnya ada di dalam Al-Qur'an, kemudian
manakala kita melanggarnya pun juga Allah sudah ngasih arahannya bagaimana. Faidatun tadi itu ya. Jelas. Oh, teman-teman tuh jangan sampai kita ke hawa nafsu, ke bawah hawa nafsu, akhirnya kita nggak bayar kode puasa teman-teman ya. Nah, Ibu, alhamdulillah Bu, kita ada di segmen terakhir ya Bu ya, yang dimana tadi kita bisa rangkum teman-teman semua tentang materi hari ini, topik hari ini, bahwa kode puasa itu wajib hukumnya ya. Jangan sampai kita rapel, ujung-ujung nanti kita bayar fidyah juga, dosa juga yang kenanya. Mending kita sambil puasa Daud, puasa Senin Kamis ya Bu ya. Jangan lupa juga teman-teman di bulan Ramadan yang penuh berkah ini kita melewatkan hal-hal baik ya Bu ya. Dari mulai tadarus mungkin ya Bu ya. Jangan sampai tuh dilewat, yang tadinya kita mungkin satu hari itu cuma 2 lembar ngajinya, bisa aja satu hari 5 juz ya Bu ya. Bisa. Jadi itu harus kita perbanyak lagi, karena siapa tahu kita tidak bisa bertemu di bulan Ramadan selanjutnya. Maka dari itu di bulan Ramadan saat ini kita perbanyak lagi ibadahnya ya Bu ya. Mungkin Ibu ada closing statement dulu untuk teman-teman yang sedang menonton. Ya, jadi gini deh, Ramadan itu kan bulan suci, bulan mulia yang mana sangat ditunggu-tunggu oleh orang yang tahu hikmah dari, atau sebegitu nikmatnya Allah jor-joran pahala di bulan si Ramadan. Sebenarnya ditunggu-tunggu, dan kemudian kenapa sih malah kita sepelekan atau kita abaikan begitu aja. Ramadan kita habiskan hanya untuk hal-hal yang tidak bermanfaat gitu. Maka please, saran saya adalah bagaimana kemudian kita bisa meningkatkan ibadah kita, ketakwaan kita kepada Allah dengan mengisi hal-hal yang positif untuk mendapatkan ridhonya Allah Subhanahu wa taala. Dengan itu kemudian nanti kita akan menjadi insan yang lebih baik lagi gitu. Oke, teman-teman sekalian, itu dia tadi, jangan sampai kita benar-benar ketinggalan lah momen Ramadan yang penuh berkah ini ya Bu ya. Kita harus perbanyak ibadahnya. Kalau misalkan tadinya cuma sholat wajib doang, jadi sholat sunnah juga tambahan. Sholat tarawih kalau bisa jangan bolong-bolong, karena kita nggak pernah tahu nanti tahun depan kita masih ketemu atau enggak. Kalau bisa sering-sering sholat taubat ya Bu ya, biar hati kita suci lagi, kita terlahir kembali seperti itu teman-teman sekalian. Oke Ibu, terima kasih sudah mau datang di podcast hari ini ya Bu ya. Sebelum kita tutup, ada jargon dulu nih Bu. Saya ada pantun dulu. Oh, ada pantun teman-teman. Boleh Ibu, boleh. Ikan patin, ikan lele. Cakep. Hutang puasa segera dikodok ya Le. Waduh, keren banget nih. Gak esek. Aku mau ngebales pantunnya tapi nggak bisa nih, atau enggak ikan patin ikan lele. Cakep. Jangan lupa puasa Ramadan ya Le. Aduh, agak cringe banget ya, soalnya aku nggak bisa pantun guys. Oke, jargonnya Bu nih, ada jargon dari podcast Jawara nih Bu. Apa dong? Kalau misalkan Ratu bilang podcast Jawara, Ibu bilang jajak wacana pakar ya Bu ya. Siap. Ini mau langsung aja Bu? Yuk. Oke, ayo Ibu bisa ngeliat kamera situ, Ratu di sini. Oke. Siap ya Bu ya? Podcast Jawara, jajak wacana pakar. Oke, terima kasih banyak Ibu untuk kehadirannya hari ini. Mudah-mudahan Ibu dari sini juga bisa pulang dengan selamat juga. Amin, ya Bu ya. Mudah-mudahan teman-teman yang menonton juga bisa mengambil hikmahnya. Oke, terima kasih. Sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.